Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rustianingrum dari jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah perlindungan konsumen mengenai studi kasus jual beli online. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus jual beli online, yaitu masker. Masker merupakan produk yang di era pandemi saat ini menjadi produk yang paling diincar oleh semua orang, terutama bagi pelaku usaha yang memanfaatkan dengan adanya pandemi ini memperoleh keuntungan dengan penjualan masker. Berikut adalah kasus jual beli masker online yang terjadi di daerah Palembang. Kasus jual beli masker online terdapat di daerah Palembang yang dialami oleh Juan Puncan. Kemudian si Juan ini membeli masker melalui media online, yaitu dengan akun Instagram dengan jumlah uang yang mencapai 36,4 juta rupiah melalui akun Instagram dengan nama Intan Karlina pada tanggal 4 April 2020. Nah, jumlah pemesanan ini tidak tanggung-tanggung. Juan ini memesan 200.601 box masker, yang mana dia adalah perwakilan komunitas untuk didonasikan ke Padang. Nah, si Juan ini tanpa ragu langsung mentransfer uang ke rekening pelaku, yaitu Intan Karlina tersebut melalui mobile banking. Nah, setelah adanya pemesanan tersebut, sesuai dengan perjanjian, paket langsung dikirim ke alamat Juan sesuai dengan perjanjian sejumlah beberapa kotak. Saat tiba di rumah, paket kemudian dibuka. Nah, ternyata bukan masker yang ia dapatkan, tetapi adalah batu bata yang dibungkus dalam sebuah kardus. Nah, ya. Setelah tidak kesesuaian antara apa yang dipesan dengan apa yang dikirim dan diterima itu, si Juan ini berinisiatif untuk menghubungi nomor dari Intan Karlina tersebut. Namun nomor tidak kunjung dapat dihubungi, sehingga kasus tersebut sangat merugikan pihak konsumen. Sehingga si Juan ini melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Berdasarkan kasus tersebut, maka analisis kasus yang dapat kita ambil adalah, berdasarkan kasus tersebut, bahwa penjual masker ini menyediakan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada, di mana apa yang diposting di Instagram atau media online tersebut adalah masker, kemudian ternyata barang yang dikirim bukan masker melainkan batu bata. Nah, perlu diketahui bahwa hak dari konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Nah, dari kasus ini kita lihat bahwa si pelaku itu memberikan informasi yang tidak benar dan tentunya tidak jujur, karena yang dibeli itu masker dan yang diterima itu adalah batu bata. Nah, dari kasus ini kan konsumen sangat dirugikan dengan pembelian yang sangat banyak, dan bahkan pembelian masker tersebut sebenarnya untuk didonasikan, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi konsumen dirugikan dengan biaya yang cukup besar. Terkait dengan hak dari konsumen tersebut, perlu kita ketahui bahwa konsumen sebagai pihak yang lemah, terdapat undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, di mana UU PK diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Di sana dijelaskan tentang apa saja hak kewajiban konsumen dan apa saja hal-hal yang terkait dengan konsumen, semuanya dibahas di sana. Nah, dalam hal ini pelaku usaha melanggar pasal 4 UU PK tentang hak konsumen seperti yang dijelaskan di atas. Salah satunya adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Berdasarkan kasus tersebut, maka solusi apa saja yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus tersebut? Yang pertama, mengacu pada UU PK bab 6 tentang tanggung jawab pelaku usaha pada pasal 19, yang intinya adalah pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengganti barang dan atau jasa yang telah merugikan konsumen. Kemudian ketentuan penyelesaian sengketa dialur pada bab 10 UU PK penyelesaian sengketa pada pasal 45 sampai 48. Bisa kita lihat pada pasal tersebut. Nah, bab 10 penyelesaian sengketa pada pasal 45, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang kedua, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Kemudian yang ketiga, penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang keempat, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil dan salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pada pasal 46, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Dalam hal ini, si Pak Juan dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha tersebut karena terbukti merugikan korban atau konsumen. Yang kedua, sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama. Yang ketiga, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasar menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Yang keempat, pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit. Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D diajukan kepada peradilan umum. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 huruf D diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian bagian kedua, penyelesaian sengketa ini apabila terjadi di luar pengadilan diatur dalam pasal 47 yang mana penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bagian ketiga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Nah, ini berada di pasal 48 yang
yang isinya adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dalam memperlihatkan ketentuan dalam pasal 45. Yang selanjutnya adalah memahami hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun pelaku usaha dengan baik. Nah, hal ini bagi keduanya perlu untuk memahami hak dan kewajiban apa saja yang dapat mereka lakukan ketika melakukan jual beli, bukan hanya jual beli online, tetapi jual beli offline juga berlaku. Sehingga dengan adanya pemahaman hak dan kewajiban dengan benar, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat terhindarkan. Kemudian bagi konsumen ada beberapa tips yang perlu dilakukan sebelum melakukan untuk jual beli online. Yang pertama yaitu hindari harga yang terlalu miring. Harga yang terlalu miring dengan harga pasaran dapat menjadikan kita menjadi was-was, karena harga tidak sesuai dengan pasaran, ada kemungkinan dapat melakukan penipuan atas barang yang dijual. Yang selanjutnya yaitu website yang terpercaya. Hal ini dapat dilakukan dengan pencarian informasi terkait website-website apa saja yang terpercaya dan telah digunakan oleh banyak konsumen. Review-review yang ada juga bagus, maka dapat melakukan pembelian melalui website tersebut. Intinya harus sering mendapatkan atau mencari-cari informasi yang terkait dengan website yang aman dan terpercaya. Yang selanjutnya yaitu kenali produk. Ketika kita akan memutuskan membeli produk tersebut, kenali produk-produk tersebut dengan baik, ciri-cirinya, atau apakah produk ini adalah produk yang memang sudah ada di pasaran, atau produk ini sudah baik, bagus, dan memiliki kualitas yang baik, ciri-ciri juga jelas, dan dapat dibeli ketika yakin produk tersebut adalah produk yang bagus. Kemudian adalah COD. COD ini adalah janjian antara si pembeli dan penjual di suatu tempat. Ketika melakukan COD, ini merupakan media yang aman untuk melakukan jual beli online. Ketika si penjual datang bersama dengan barang, kita bisa mengecek secara langsung apakah benar barang-barang ini benar-benar bagus. Ketika barang tidak sesuai, kita bisa langsung komplain di tempat tersebut, sehingga COD ini dapat menghindari adanya penipuan terhadap barang yang akan kita beli. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu dengan kenali penjual. Penjual ini memiliki karakter seperti apa dan interaksi-interaksi kepada konsumen yang lain itu seperti apa dan kesehariannya seperti apa. Kita perlu untuk mengetahui penjual, apakah penjual ini memang dapat dipercaya atau tidak. Mungkin itu tips-tips yang dapat dilakukan sebelum memutuskan untuk melakukan jual beli online, sehingga kita dapat mewanti-wanti diri kita sendiri sebelum melakukan jual beli online agar kita tidak tertipu. Untuk itu, apabila kasus tersebut memang sudah sangat sulit untuk ditemui oleh pelaku usahanya, itu sulit ditemui dan tidak ada jalan lain selain melapor pihak yang berwajib, maka untuk itu kita wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan kasus yang dialami tersebut, sehingga memiliki efek jera bagi pelaku usaha. Mungkin sekian dari saya.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti jual beli online kasus tersebut. Maka bagi kita wajib untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban konsumen, dan kita harus mawas diri, membekali dengan pengetahuan-pengetahuan. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.